kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sultan, NIM 2018+10343. Di sini saya akan menjelaskan pengertian budaya. Budaya mencakup keseluruhan pengetahuan, keyakinan, seni, hukum moral, kebiasaan, dan kapabilitas lainnya, serta kebiasaan-kebiasaan yang kompleks dan dikuasai oleh individu sebagai anggota masyarakat. Individu yang ada di masyarakat saling belajar, berbagi, dan mempengaruhi nilai cara mengekspresikan perasaan dan pikiran melalui simbol-simbol atau bahasa dan cara-cara lain kepada individu lainnya. Dalam konsep yang lain juga dinyatakan bahwa budaya mencakup pengetahuan, nilai, keyakinan, kebiasaan, dan perilaku. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agasina Rustika dengan NIM 2018-210-347. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen budaya. Pemasar perlu memahami komponen-komponen budaya yang ada di masyarakat. Nilai-nilai dan norma, simbol, budaya, dan bahasa merupakan komponen-komponen budaya yang berpengaruh terhadap perilaku pembelian masyarakat dalam membeli dan mengonsumsi produk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma yaitu segala sesuatu yang dianggap baik dan tidak baik yang dijunjung tinggi sangat erat kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai biasanya bersifat umum, sedangkan norma lebih ke spesifik lingkungannya. Terdapat dua jenis norma, yaitu norma yang dijalankan dan yang kedua norma kresif. Norma yang dijalankan biasanya dinyatakan dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya, sedangkan norma kresif umumnya aturan yang tidak tertulis secara formal namun tertanam kuat pada masyarakat. Terdapat 3 jenis norma kresif. Yang pertama yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah aktivitas yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat dan telah disepakati bersama. Di Indonesia memiliki beragam suku bangsa mempunyai banyak kebiasaan yang dilakukan pada masing-masing suku. Contohnya seperti upacara pernikahan dan menjelang pernikahan. Yang kedua, adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan yang menekankan pada aspek moral. Perilaku biasanya terkait dengan kebiasaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masyarakat. Contohnya, kebiasaan yang dilakukan oleh wanita terhadap suaminya dalam kedudukannya sebagai suami dan istri, dalam berpakaian dan lain-lain. Yang ketiga, konvensi. Konvensi menekankan pada bagaimana anggota masyarakat bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada kelompok masyarakat tertentu yang membangun rumah, biasanya ada semacam konvensi bahwa pintu rumah tidak boleh sejajar dengan pintu pagar. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mel Brianti, NIM 2018-210-349. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitos. Mitos merupakan kisah yang mengungkapkan nilai-nilai utama dan cita-cita masyarakat. Contoh dari mitos sendiri yaitu apabila kita kejatuhan cicak, maka kita akan terkena sial. Mitos merupakan kepercayaan dari budaya-budaya tertentu yang kebanyakan yang berada di Indonesia. Selanjutnya ada simbol. Simbol merupakan tanda atau lambang yang mengkomunikasikan sesuatu kepada anggota masyarakat. Simbol ini juga merupakan bagian dari bahasa nonverbal dalam komunikasi. Simbol ini dapat berupa gambar, tanda, kode, simbol, dan warna. Di dalam konteks pemasaran, simbol juga digunakan. Di antaranya yaitu warna. Warna dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan pemasaran. Warna juga dapat digunakan sebagai simbol yang menyiratkan tentang makna atau budaya tertentu. Contoh dari simbol yaitu warna. Warna putih yang artinya kemurnian berasal dari budaya Anglon Saxon. Bisa juga dapat diartikan sebagai kematian yang terdapat pada budaya Cina, Jepang, Korea, dan ASEAN. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia. Dalam interaksi sosial, bahasa memainkan perannya.
Peran bahasa sangat penting, karena melalui bahasa, komunikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, seperti perubahan lingkungan, sosial, dan alam, sangat mungkin berpengaruh terhadap budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah, NIM 351. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebudayaan. Apa sih itu nilai-nilai kebudayaan? Nah, bangsa Indonesia yang kaya dengan heterogenisisnya budaya mempunyai nilai-nilai utama yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Nah, meskipun terdapat nilai-nilai yang berbeda, ciri khas pada masing-masing daerah itu ada sendiri. Nah, nilai-nilai bangsa ini tercermin dari nilai-nilai dasar negara yang nilainya meliputi nilai tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan keadilan sosial. Ada dua nilai penting dalam kehidupan, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Apa sih itu nilai terminal? Nilai terminal itu keadaan akhir, nilai yang diharapkan atau tujuan yang orang ingin mencapai selama hidupnya. Nah, yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini cara berperilaku yang disukai atau sarana bagi seseorang untuk mencapai batasnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dani Renner Putra, NIM 2018-210-387. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya Indonesia dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen Indonesia relatif beragam karena keragaman etnis dan budaya. Konsumen mempunyai perilaku yang unik dan berbeda antar daerah karena kebudayaan yang berbeda. Beberapa produk yang sukses di daerah tertentu belum tentu sukses di daerah lain. Pangsa pasar suatu merek bisa sangat tinggi di Jawa tetapi rendah di daerah lain atau sebaliknya. Padahal perusahaan melakukan upaya yang sama. Perusahaan sudah mengkomunikasikan produknya melalui iklan dan lain sebagainya dengan kondisi yang sama secara nasional. Ternyata hasilnya tetap berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Contoh, di wilayah Sumatera, pasar menerima dan menyukai produk tersebut, tetapi di Jawa ternyata pasar kurang menerima. Produk yang laku di daerah Surabaya, Malang, Jombang, dan lain-lain ternyata kurang disukai di daerah Jember, Pasuruan, dan Madura. Meskipun di wilayah provinsi yang sama. Mengapa demikian? Adanya perbedaan budaya menyebabkan terjadinya perbedaan sikap, kebiasaan, dan perilaku konsumen. Beberapa produk menuntut adanya penyesuaian atau modifikasi. Contohnya, di Pulau Jawa, produk makanan memerlukan penyesuaian dengan kebiasaan masyarakat setempat. Contoh, restoran ayam goreng. Meskipun menunya sifatnya umum, harus disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Di Jawa Tengah, rasa yang disukai agak manis dan bersantan, sedangkan di Jawa Timur cenderung agak pedas dan asin. Kalau di Jawa Barat, bertambah lalapan sayur untuk mendukung keberhasilan produk ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Alfiansyah, NIM 2018-210401. Di sini saya akan menjelaskan tentang konten analisis atau analisis isi, yaitu sebuah metode untuk secara sistematis menganalisis isi komunikasi verbal dan atau bergambar. Metode ini sering digunakan untuk menentukan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kelebihan dari analisis isi, yaitu kelebihan utamanya metode ini adalah tidak digunakannya manusia sebagai objek penelitian. Hal ini menyebabkan penelitian relatif lebih mudah dan tidak ada reaksi dari populasi ataupun sampel yang diteliti karena tidak ada orang yang diwawancarai atau diminta mengisi kuesioner dan diminta datang di laboratorium. Analisis ini juga relatif lebih murah dan tidak terbentur masalah perizinan penelitian.
keterbatasan atau kekurangan dari analisis isi, yaitu dalam menganalisis isi hanya meneliti pesan yang tampak. Sesuatu yang disembunyikan dalam pesan bisa luput dari analisis isi. Kekurangan terpenting lain adalah kesulitan menentukan media atau tempat memperoleh pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anastasia Renata Putri Ayu, NIM 2018-2104116. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kerja lapangan. Kerja lapangan itu seringkali dipakai oleh para antropolog dalam mengkaji perilaku masyarakat tertentu. Nah, caranya itu dilakukan melalui observasi terhadap perilaku, nilai-nilai, kebiasaan, dan keyakinan yang berkembang di suatu masyarakat selama jangka waktu tertentu. Nah, penelitian itu dalam melakukan kerja lapangan ini tuh selain dapat menggunakan metode observasi, juga dapat bertindak sebagai pengamat partisipatif atau bisa disebut dengan terlibat langsung jadi bagian dari masyarakat. Contoh dalam studi yang bertujuan mengetahui budaya masyarakat Tengger. Nah, peneliti itu harus tinggal bersama masyarakat Tengger selama kurun waktu tertentu. Nah, kemudian berbaur dengan masyarakat dan melakukan aktivitas di sebagaimana yang dilakukan masyarakat Tengger. Nah, dalam kerja lapangan ini tuh peneliti itu dituntut memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup agar masyarakat tidak menaruh kecurigaan atas kehadiran penelitian. Masyarakat juga tidak merasa diawasi atau sedang diteliti agar kondisinya itu berlangsung secara alamiah, sehingga hasilnya itu juga mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Baik, penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Richard Viana, NIM 2018-2104137. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran budaya. Jadi, pemahaman terhadap budaya sangat penting bagi pemasar untuk menyusun strategi pemasaran. Pemahaman ini tidak cukup hanya dengan mengamati seperti yang dilakukan oleh masyarakat awam, namun perlu didasarkan pada metodologi ilmiah. Terdapat 3 pendekatan untuk mengukur budaya yang lazim digunakan. Nah, yaitu yang pertama, analisis isi atau konten analisis, yaitu dalam analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis isi tulisan-tulisan, komunikasi gambar, dan hasil karya sastra yang ada di suatu masyarakat kerja lapangan. Yang kedua, kerja lapangan, yaitu dengan cara melakukan observasi terhadap perilaku, nilai-nilai, kebiasaan, keyakinan yang berkembang di suatu masyarakat selama jangka waktu tertentu. Nah, yang ketiga ada instrumen survei pengukuran nilai.